Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nitendra Ahlia Elena. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu software komputer. Pokok pembahasan yang pertama mengembangkan peran perangkat lunak, yang kedua perspektif industri, yang ketiga abad pabrik perangkat lunak, yang keempat daya saing perangkat lunak, yang kelima perangkat lunak, yang keenam karakteristik perangkat lunak, yang ketujuh komponen perangkat lunak, yang kedelapan aplikasi perangkat lunak. A. Mengembangkan peran perangkat lunak. Saat ini perangkat lunak memiliki dua peran, yaitu yang pertama, di sisi lain berfungsi sebagai sebuah produk, dan di sisi lain sebagai kendaraan yang mengantarkan sebuah produk. Sebagai produk, perangkat lunak mengantarkan potensi penghitung yang dibangun oleh perangkat lunak komputer. Sebagai kendaraan yang dipakai untuk mengantar komputer, perangkat lunak berlaku sebagai dasar untuk mengontrol komputer, komunikasi informasi atau jaringan, dan menciptakan serta kontrol dari program-program lainnya. Pada masa era komputer, perangkat keras dengan tujuan umum menjadi biasa saja. Sementara perangkat lunak dirancang secara khusus untuk aplikasi tertentu saja, hanya memiliki area distribusi yang terbatas. Era kedua evolusi sistem komputer melengkapi dekade pertengahan tahun 1960 sampai 1970-an. Sistem multiprogram dan multi-user memperkenalkan konsep baru interaksi manusia dan mesin. Kemajuan dan penyimpangan online membawa ke generasi pertama sistem manajemen database. Era kedua ditandai dengan penggunaan produk perangkat lunak serta kehadiran software host. Era ketiga evolusi sistem komputer dimulai pada pertengahan tahun 1970 dan berlangsung lebih dari satu dekade penuh. Sistem distribusi multi komputer yang masing-masing melakukan fungsi secara konkuren dan berkomunikasi dengan satu lainnya. Kesimpulan dari era ketiga ditandai dengan kehadiran dan penyebaran pemakaian mikroproses. Tetapi selama era evolusi sistem berbasis komputer, serangkaian masalah berhubungan dengan perangkat lunak masih muncul, dan interpretasi masalah-masalah terus bertambah. Yang pertama, kemajuan perangkat keras terus berlanjut melampaui kemampuan kita untuk membangun perangkat lunak yang sesuai dengan perangkat keras yang ada. Yang kedua, kemampuan kita untuk membangun program baru tidak dapat memenuhi kebutuhan akan membutuhkan program baru. Juga tidak dapat membangun program yang cukup cepat untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan pasar. Yang ketiga, pemakaian komputer tersebar luas membuat masyarakat semakin tergantung pada operasi perangkat lunak yang reliable. Kerusakan ekonomi yang besar dan potensi penderitaan manusia yang muncul bila terjadi kegagalan perangkat lunak. Yang keempat, kita berjuang untuk membangun perangkat lunak komputer dengan reliabilitas dan kualitas yang sangat tinggi. Yang kelima, kemampuan kita untuk mendukung program yang terhambat oleh terbentuknya desain serta sumber daya yang tidak memadai. B. Perspektif industri. Pada masa-masa awal perhitungan, sistem berbasis komputer dikembangkan dengan menggunakan manajemen yang berorientasi pada komputer dan perangkat keras. Pada masa-masa awal, programmer masih dilihat sebagai bentuk kesenian. Hanya sedikit saja metode yang ada, lebih sedikit lagi dengan memahaminya. Para program bahkan kadang-kadang harus mempelajari dengan cara coba-coba. Dibandingkan perangkat perangkat lunak komputer sudah berubah menjadi drastis. Dibandingkan perangkat keras, perangkat lunak merupakan salah satu bentuk tunggal yang biaya tertinggi. Selama hampir 2 dekade ini, manajer dan para praktis melontarkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan program? Yang kedua, mengapa biaya sangat tinggi? Yang ketiga, dapatkah kita menemukan kesalahan yang ada pada program sebelum mendistribusikan kepada pelanggan? Yang keempat, mengapa sangat sulit bagi kita untuk mengukur kemajuan dan kemajuan pada saat perangkat lunak dikembangkan. C. Abad pabrik perangkat lunak. Perusahaan-perusahaan yang besar maupun kecil memiliki apa yang disebut dengan software plant. Ada ribuan aplikasi berbasis perangkat lunak dengan kondisi kritis yang sangat perlu diperbarui.
Yang pertama, aplikasi sistem informasi yang ditulis 20 tahun yang lalu, yang mengalami 40 generasi perubahan dan sekarang tidak mungkin lagi dilakukan upaya pembaruan. Bahkan modifikasi yang paling sederhana sekalipun sudah membuat perangkat lunak tersebut gagal beroperasi. Yang kedua, aplikasi pengembangan yang dipakai untuk produksi desain data telah krisis. Dan karena cara pemeliharaan serta usia yang sudah tua, membuat tidak ada yang mengetahui struktur internalnya. Yang ketiga, embedded system atau dipakai untuk mengontrol sumber tenaga rambu udara dan perusahaan besar di antara ribuan macam aplikasi yang sangat aneh serta kadang-kadang mempunyai kelakuan yang tidak dapat dijelaskan, tetapi tidak dapat dibawa keluar untuk diperbaiki karena tidak ada lagi yang dapat menggantikan posisinya. D. Daya saing perangkat lunak. Sekarang ini perangkat lunak sudah menjadi lahan yang sangat kompetitif. Perangkat lunak yang dulu dibangun secara internal di dalam komputer sekarang sudah dapat diproduksi secara terpisah. E. Perangkat lunak. Perangkat lunak yang pertama, perintah atau program komputer yang bila dieksekusi memberikan fungsi dan tujuan kerja seperti yang diinginkan. 2. Struktur data yang memungkinkan program manipulasi informasi secara profesional dan dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program. F. Karakteristik perangkat lunak. Perangkat lunak lebih mungkin elegan elemen logika dan bukan merupakan elemen sistem fisik. Dengan demikian, perangkat lunak memiliki ciri yang berbeda dari perangkat keras. Yang pertama, perangkat lunak dibangun dan dikembangkan, tidak dibuat dalam bentuk yang klasik. Biaya perangkat lunak dikonsentrasikan kepada pengembangnya. Yang kedua, perangkat lunak tidak pada usang. Perangkat lunak tidak rentang terhadap pengaruh lingkungan yang rusak dan menyebabkan perangkat keras menjadi usang selama hidupnya. Perangkat lunak mengalami perubahan atau pemeliharaan. Yang ketiga, sebagian besar perangkat lunak dibuat secara custom built serta tidak dapat dirakit dari komponen yang sudah ada. Perhatikan bagaimana perangkat keras untuk produksi berbasis mikroproses dirancang dan dibuat. G. Komponen perangkat lunak. Reusability merupakan ciri penting dari komponen perangkat lunak kualitas tinggi. Sebuah komponen perangkat lunak harus didesain dengan implementasi sehingga dapat dipakai lagi pada berbagai program yang berbeda. List serta aturan-aturan dan semantik yang dibentuk secara baik. Bahasa tingkat mesin merupakan perwakilan simbol dari serangkaian instruksi CPU. Bila program tidak dirancang dengan baik dan hanya memiliki sedikit pun dokumentasi, maka bahasa tingkat mesin akan sebuah mimpi buruk. Kode mesin, bahasa assembly atau tingkat mesin, bahasa program tingkat menengah, sehingga disebut dengan generasi bahasa komputer yang pertama. Dengan bahasa tersebut, program harus terlihat dengan baik, khususnya di struktur informasi maupun kontrol program itu sendiri. Demikian bahasa di dalam 3 generasi yang pertama dimasukkan ke dalam jenis bahasa prosedur. H. Aplikasi perangkat lunak. Perangkat lunak dapat diaplikasikan berbagai situasi yang serangkaian langkah prosedur telah didefinisikan. Kandungan informasi dan determinan merupakan faktor penting dalam menentukan sifat aplikasi perangkat lunak. Area perangkat lunak berikut ini menunjukkan luas aplikasi potensial. Yang pertama, perangkat lunak. Sistem perangkat lunak merupakan sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program lainnya. Banyak perangkat lunak sistem, misalnya komputer, editor, pengatur file, merupakan struktur informasi yang lengkap namun tetap. Yang kedua, perangkat lunak real time, program-program yang memonitor atau menganalisis kejadian dunia nyata pada saat terjadi disebut dengan perangkat lunak real time. Yang ketiga, sistem distrik telah mengembangkan perangkat lunak sistem informasi manajemen atau misi yang mengakses satu atau lebih database besar yang berisi informasi bisnis. Yang keempat, perangkat lunak teknik dan ilmu
pengetahuan perangkat lunak, teknik dan ilmu pengetahuan ditandai dengan algoritma number crunch. Yang kelima, ada dalam read-only memory dan dipakai untuk mengontrol hasil serta sistem untuk keperluan komponen dan pasar industri. 7. Perangkat lunak kecerdasan buatan. Perangkat lunak kecerdasan buatan menggunakan algoritma non-numeris untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak sesuai untuk penghitungan atau analisis secara langsung. Yang 8. Perangkat lunak sistem adalah perangkat lunak komputer atau software yang berfungsi untuk melakukan kontrol manajemen perangkat kelas dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjelaskan software aplikasi seperti program-program pengolahan data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Sistem operasi dalam bahasa Inggris disebut dengan operating system atau bisa disingkat dengan OS. Sistem operasi adalah kumpulan program yang bertindak sebagai perantara atau penjalin atau penghubung antara pemakai perangkat lunak dengan keras sehingga sistem komputer mudah dipakai. Perangkat lunak dapat digunakan secara efisiensi. Mengapa mempelajari sistem operasi? Yang pertama, merupakan mendasari untuk pendidikan ilmu komputer dan informatika. Yang kedua, rekayawasan dan ilmuwan komputer atau informatika mutlak memahami sistem operasi karena sistem operasi ibaratnya roh bagi manusia. B. Komponen sistem komputer. Yang pertama, hardware terdiri atas CPU, memori, perangkat 1/0. Yang kedua, sistem operasi mengontrol dan mengelola pengguna sumber daya komputer. Yang ketiga, program aplikasi, database sistem, bisnis program, game dan lain-lain. Yang keempat, user, manusia, mesin dan komputer. C. Sistem operasi. Yang pertama, dapat memerintahkan hardware mengenai alokasi sumber daya dan melindungi aplikasi dari hardware. Yang kedua, kernel adalah jantungnya sistem operasi, bagian yang selalu harus beroperasi agar sistem operasi selalu hidup. Yang ketiga, tujuan dan sistem operasi. Yang pertama, A. Mengelola sumber daya yang terdapat dalam komputer. B. Menyediakan sekumpulan layanan kepada user sehingga user lebih mudah. C. Nyaman dalam menggunakan atau memanfaatkan sumber daya sistem komputer. 4. Mengelola seluruh daya sistem komputer. A. Sumber daya fisik, keyboard, mouse, disk, ROM, CD, hard disk, printer, monitor, modem, dan lain-lainnya. B. Sumber daya abstrak yaitu data dan program. 5. Berdasarkan banyaknya sumber daya yang dikelola sistem operasi. A. Sangat sulit bagi programmer untuk membuat program pada sumber daya tersebut. B. Mempermudah program dalam menemukan program agar dimengerti oleh seluruh lapisan sumber daya tersebut, maka dibutuhkan juga namanya sistem operasi. Yang keenam, komponen-komponen utama sistem operasi. A. Manajemen proses, B. Manajemen memori, C. Manajemen input dan output, D. Manajemen berkas, C. Proses sistem. 7. Layanan-layanan yang disediakan operasi. Yang pertama, A. Program execution, B. Operation, C. File system manipulation. Terima kasih.